Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asmawati, jurusan Hukum Ekonomi Syariah semester 3. Saya di sini akan menyampaikan hasil resumen saya terkait materi selama setengah semester. Ini yang pertama yaitu membahas tentang ijtihad dan mustahid. Yang pertama ini ijtihad. Ijtihad yaitu menurut bahasa bermakna pengerahan daya dan kemampuan dalam suatu aktivitas dari aktivitas yang sukar. Sedangkan menurut istilahnya, pengertian ijtihad adalah proses penetapan hukum syariat dengan mencurahkan seluruh pikiran dan tenaga secara bersungguh-sungguh. Dengan pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa ijtihad merupakan penetapan salah satu sumber hukum Islam. Terdapat pula dasar hukum ijtihad ini, yaitu terdapat dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 59 dan juga terdapat dalam sunnah Rasulullah SAW. Di antaranya yaitu dialog antara Rasulullah SAW dan Mu'az bin Jabal pada waktu ia diutus ke Yaman dapat dijadikan sumber ijtihad pula, yaitu terdapat di hadis riwayat At-Tirmizi 1249. Dapat kita juga ketahui urgensi atau tujuan dari ijtihad ini. Dapat kita pahami yang pertama, tidak diperbolehkannya seorang muslim menggunakan hawa nafsunya dalam memutuskan hukum pada setiap kejadian dan masalah-masalah baru. Maka menjadi wajib bagi kita menggunakan ijtihad. Yang kedua ini sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama akan kebutuhan berijtihad dalam menentukan hukum pada setiap permasalahan yang ada. Karena ijtihad di sini adalah karena melalui ijtihad ini masalah-masalah baru dan tidak dapat di dalam Al-Quran dan hadis dapat dipecahkan oleh para mujtahid dengan ijtihad tersebut. Terdapat pula macam-macam ijtihad. Yang pertama, ijma'. Ijma' adalah suatu kesepakatan para ulama dalam menetapkan hukum agama Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara. Yang kedua yaitu qiyas. Qiyas adalah suatu penetapan hukum terhadap masalah baru yang belum pernah ada sebelumnya, namun mempunyai kesamaan manfaat dengan masalah lain sehingga ditetapkan hukum yang sama. Yang ketiga yaitu maslahah mursalah, di mana ini suatu cara penetapan hukum berdasarkan pada pertimbangan manfaat dan kegunaannya. Yang keempat, sujud zariyah. Sujud zariyah adalah suatu pemutusan hukum atas hal yang mubah, makruh atau haram demi kepentingan umat. Yang kelima yaitu istishab. Istishab adalah suatu penetapan suatu hukum atau aturan hingga ada alasan tepat untuk mengubah ketetapan tersebut. Yang keenam, uruf. Uruf adalah penetapan bolehnya suatu adat istiadat atau kebebasan suatu masyarakat selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Yang ketujuh, istishan. Istishan adalah suatu tindakan meninggalkan satu hukum kepada hukum lainnya karena adanya dalil syara' yang mengharuskannya. Masuk ke selanjutnya yaitu pengertian mujtahid sendiri. Mujtahid adalah orang yang melakukan ijtihad tersebut yang telah saya jelaskan tadi, ijtihad. Jadi mujtahid ini adalah orang yang melakukan ijtihad tersebut, yang dimana syarat utama yang paling dasar yang harus dimiliki seorang mujtahid adalah Islam, tentu Islam, balil, berakal, dan adil. Mengapa harus adil? Karena kalau nggak adil nanti hukumnya itu nggak sesuai gitu kan. Maksudnya ulama itu kalau nggak adil sama lainnya itu nggak akan seimbang gitu. Dan juga Imam Syafi'i itu mengatakan bahwa seorang mujtahid tidak boleh mengatakan tidak tahu dalam suatu permasalahan sebelum ia berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menelitinya dan tidak memenuhi hukumnya. Sebagaimana juga seorang mujtahid tidak boleh mengatakan aku tahu seraya menyebutkan hukum yang diketahuinya. Itu ia sebelum mencurahkan kemampuannya dan mendapatkan rukun itu. Terdapat juga syarat-syarat mujtahid. Meninjau syarat-syarat yang dimiliki seorang mujtahid
mujtahid Wahb Az-Zuhaili menyimpulkan ada 8 kriteria syarat yang harus dimiliki dan dipenuhi oleh mujtahid selain Islam, balil, berakal, dan adil. Yang pertama yaitu mengerti dengan makna-makna ayat ahkam yang terdapat di dalam Al-Quran. Ini memahami kandungan ayat ahkam baik secara bahasa maupun secara istilah. Yang kedua ini mengetahui hadis-hadis hukum baik secara bahasa maupun secara pemakaian syara. Dan yang ketiga terdapat pula mengetahui ayat-ayat ataupun hadis ahkam yang sudah dimansuk. Mansuk di sini yaitu maksudnya yang sudah dihapuskan, yang dihapus atau dinyatakan oleh Allah dan Rasulnya tidak berlaku dan diganti dengan dalil lain. Serta mengetahui ayat-ayat ahkam maupun hadis-hadis ahkam yang menggantikan atau lafaz nasikh. Yang keempat, mempunyai pengetahuan tentang masalah-masalah yang sudah mempunyai sifat hukum syara melalui dari hasil ijtima' para ulama. Yang kelima, mengetahui tentang seluk-beluknya kias. Yang keenam, mengetahui bahasa Arab serta ilmu-ilmu yang berhubungan dengannya. Yang ketujuh, menguasai ilmu ushul fikih, baik dari ilmu kaidah maupun usulnya. Yang terakhir ini mampu membuat rumusan yang berkaitan dengan tujuan syariat, maqasid al-syariah dalam membuat ketetapan hukum. Dapat kita ketahui juga ijtihad dalam hukum bisnis syariah. Ijtihad pada masa sekarang ini jauh lebih diperlukan dibandingkan dengan masa-masa lampau. Ini terdapat juga pada era modern. Pada era modern seperti saat ini, ijtihad dapat dilakukan melalui 3 cara, yaitu ijtihad intikai atau ijtihad tariki. Yang dimaksud dengan ijtihad intaki adalah dilakukannya seorang atau sekelompok untuk memilih pendapat para ahli hukum terdahulu mengenai masalah-masalah tertentu, sebagaimana tertulis dalam berbagai kitab hukum Islam. Kemudian menyeleksi mana yang lebih kuat dalilnya atau yang lebih relevan dengan keadaan masyarakat pada saat itu, atau yang terjadi pada saat ini, yang sesuainya yang mana, yang lebih relevan yang mana. Dan yang kedua yaitu ijtihad insya'i. Pola ijtihad yang kedua ini yang dibutuhkan oleh masa sekarang, masa saat ini adalah ijtihad insya'i, yaitu usaha untuk menetapkan kesimpulan hukum mengenai peristiwa-peristiwa baru yang belum diselesaikan oleh para ahli hukum terdahulu. Yang ketiga, ini ijtihad komparatif. Ijtihad komparatif ialah menggabungkan kedua bentuk ijtihad di atas yang saya sebutkan tadi, yang pertama nomor 1 dan yang kedua. Dengan demikian, di samping untuk menguatkan atau mengkompromikan dengan cara memusyawarahkan beberapa pendapat, juga diupayakan adanya pendapat baru sebagai jalan keluar yang lebih sesuai dengan tuntunan zaman. Ini perkembangan ekonomi yang sangat pesat dan mengglobal yang didukung oleh teknologi informasi telah melahirkan banyak produk ekonomi. Oleh sebab itu, bidang ekonomi menuntut dasar-dasar hukum Islam yang sesuai dengan syariah. Salah satu metode penerapan hukum dalam fatwa DSN MUI tetap merujuk pada Al-Quran dan Al-Sunnah sebagai sumber utama, serta kias dan ijma' sebagai metodologinya, serta kaidah ushul sebagai sandaran kemaslahatannya. Contoh ijtihad hukum bisnis syariah yaitu terdapat akad mudharabah. Kenapa? Akad mudharabah adalah akad yang oleh para ulama telah disepakati akan kehalalannya. Karena itu akad ini dianggap sebagai tulang punggung praktek perbankan syariah. Terdapat juga di DSN MUI telah menerbitkan fatwa nomor 7/DSN MUI 2000 yang kemudian menjadi pedoman bagi praktik perbankan syariah. Pada fatwa tersebut, sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali dengan mudharib nasabah melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian. Materi yang kedua ini memahami dan menjelaskan hak Allah dan hak adami. Hak Allah yaitu hak di mana seorang hamba mendekatkan diri kepada Tuhannya.
mengagungkan dan menegakkan syariatnya, mewujudkan kemaslahatan umum tanpa menghususkan sebagian orang ataupun sekelompok. Kemaslahatan umum itu disandarkan kepada Allah karena agung esensi dan manfaatnya yang universal. Dalam artian, ia merupakan hak bagi seluruh manusia, seluruh masyarakat ataupun seluruh manusia. Tujuan dari hak Allah ini adalah beribadah kepada Allah. Di antaranya meliputi sholat, zakat, puasa, haji. Ibadah ini bertujuan terwujudnya kemaslahatan umum karena menyangkut hifdzud din. Sebagaimana teori kemaslahatan yang dibangun oleh Asy-Syatibi, bahwa kemaslahatan itu terkait 5 hal prinsip yang disebut Durriyatul Khams, yakni menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta, dan menjaga keturunan. Ke pembahasan selanjutnya yaitu pengertian hak adami. Hak adami adalah hak yang menjaga kemaslahatan setiap pribadi manusia, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus. Hak seseorang mendapatkan ganti dari barang yang rusak, mengembalikan barang yang dirampas, hak seorang istri mendapatkan nafkah dari sang suami, hak ibu untuk memelihara anaknya, dan bapak menjadi wali terhadap anak-anaknya, hak seorang manusia untuk bekerja, dan seterusnya. Termasuk pula hak asasi seperti hak hidup, merdeka, bertempat tinggal, mengeluarkan pendapat dan pikiran, serta terjaga kemuliaannya dan seterusnya. Berkaitan dengan hak ini, seseorang boleh menggugurkannya dengan memaafkan, mendamaikan atau ibra, membebaskan. Saling mewarisi, tidak berlaku tadakhul, maka hukuman sekali bagi setiap pelanggaran dan pelaksanaannya tergantung pada pemilik hak atau walinya. Di mana juga terdapat tujuan dari hak adami. Hak adami ini memiliki tujuan untuk menjaga kemaslahatan setiap pribadi manusia, baik yang bersifat umum, seperti menjaga kesehatan anak dan harta, mewujudkan keamanan, menumpas kejahatan, menolak permusuhan, dan menikmati fasilitas umum. Selanjutnya ini pembagian taklid. Taklid yang diperbolehkan yaitu taklid syahsyi. Taklid syahsyi adalah taklid yang langsung kepada Rasul, yang merupakan bentuk taklid kepada Rasulullah, baik itu perkataan ataupun perbuatan. Yang kedua yaitu taklid mutlak. Taklid mutlak ini adalah bagian dari cara taklid mengikuti orang lain atau mazhab tanpa mengikatkan kepada satu mazhab apapun, atau dalam artian tidak terikat kepada satu mazhab saja. Ia membebaskan kepada mukallid untuk mengikuti pendapat mujtahid manapun dari mazhab-mazhab yang diakuinya. Terdapat pula taklid yang dilarang, yaitu taklid mahdi. Taklid mahdi adalah suatu bentuk taklid kepada suatu mazhab tertentu dan menetap tidak berpindah-pindah selama hidupnya. Dalam artian bahwa mukallid tidak mengikuti atau mengambil pendapat selain daripada imam mazhab yang dipegangnya. Atau boleh diartikan juga, taklid mahdi ini adalah bentuk keterikatan pada satu mazhab saja, tidak boleh lebih maksudnya. Yang kedua ini taklid jamid. Taklid jamid adalah merupakan bentuk ekstrim dari taklid mahdi, yaitu taklid ini hanya mengikuti pendapat satu mazhab saja dan menganggap pendapat satu mazhab saja itu dan menganggap mazhab yang lain itu salah. Di sisi lain ia menganggap bahwa hanya pendapat mazhabnya saja yang paling benar. Tentu hal ini bertentangan dengan semangat taklid, yaitu harus mengikuti pribadi Rasulullah. Akan tetapi yang terjadi, ia mengikuti pendapat salah seorang imam mazhab saja dan menganggap mazhab yang lain salah. Taklid ini juga bertentangan dengan ijma, sahabat juga, tabi'in juga, dan para mujtahid golongan salaf. Mengapa? Manusia tidak boleh mengikuti apa-apa yang telah diambil dari kebiasaan atau perbuatan leluhurnya.
karena leluhurnya ini belum tentu atau bahkan tidak mendapatkan petunjuk dari Allah mengenai perbuatan yang mereka lakukan itu. Sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 170. Yang artinya apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, dan mereka menjawab tidak, tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti juga walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun dan tidak mendapat petunjuk? Pembagian talfik. Jumhur mengklasifikasikan pada dua macam atau pembagian, yaitu talfik yang diperbolehkan, yaitu mengambil yang teringan di antara pendapat-pendapat para mujtahid atau mahzab dalam beberapa masalah yang berbeda. Misalnya, seseorang yang wudhu tanpa niat menurut Imam Abu Hanifah sah, sebab wudhu termasuk ibadah yang makhluk makna. Karenanya dia belum menjadi syarat sahnya. Kemudian dia sholat qasar sewaktu dalam berpergian atau maupun dekat. Menurut mazhab ahli zahir yang tidak membatasi jarak diperbolehkan mengqasar sholat. Yang kedua yaitu talfik yang tidak diperbolehkan, yaitu mengambil yang ringan dari pendapat-pendapat mujtahid dalam satu masalah. Misalnya, seseorang mengadakan akad nikah tanpa menggunakan wali menurut mazhab Abu Hanifah. Menurut mazhab Abu Hanifah ini tanpa memakai dua saksi. Menurut mazhab Imam Malik, akad nikah yang mereka lakukan adalah fasid, artinya batal. Dari dua jurusan ia tidak boleh beralasan bahwa agama itu mudah dan tidak menyakitkan, sebab tanpa kemudahan dalam agama itu sudah ketahui oleh orang umum. Dan andaikan kemudahan itu bertempat di sembarangan tempat secara meluas, niscaya beban taklif manusia akan gugur semuanya. Menggugurkan taklif lebih mudah daripada membinanya. Seperti kita, mengenal seseorang itu mudah, tapi untuk melupakannya yang susah. Selanjutnya ini materi yang ketiga, yaitu dalalah dalam perspektif Hanafiyah. Pengertian dalalah yang pertama yaitu adalah suatu petunjuk yang menunjukkan kepada yang dimaksudkan atau memahami sesuatu yang disebutkan. Pertama, ia disebut madlul, yang ditunjuk. Dalam hubungannya dengan hukum, yang disebut madlul adalah hukum Islam itu sendiri. Kata sesuatu yang disebutkan kedua kalinya disebut dalil, yang menjadi petunjuk. Dalam hubungannya dengan hukum, dalil disebut dalil hukum. Contohnya itu sholat, ini namanya al-dal, dan madlulnya adalah doa, makna bahasa atau lughawi, atau perbedaan yang diakhiri dengan takbir dan diakhiri dengan salam, makna istilah. Yang kedua itu macam-macam dalalah menurut ulama Hanafiyah. Yang pertama, ibaratul annas, ialah petunjuk lafaz kepada makna yang mudah dapat dipahami, baik dimaksudkan untuk suatu arti asli maupun untuk arti tab'i, dan makna itu memang dikehendakinya oleh sihakul kalam, rangkaian pembicaraan, baik maksud itu asli menurut mereka atau maksud untuk utama dari nas, dan maksud yang tidak asli atau maksud kedua yang mengikuti makna yang asli tapi tidak disebutkan dalam nas. Yang kedua yaitu isyaratul annas, ialah petunjuk lafaz kepada arti yang dipahami dengan jelas, mengambil kelaziman atau kemestian dari arti yang dipahami dengan dalalah ibaratun nas. Yang ketiga, dalalatul al-nas. Dalalatul al-nas juga disebut mahfum, muwafaqah. Di samping disebut pula dilalatul aula. Sebagian fuqaha menyebutnya qiyas jali. Dilalatul nas adalah pengertian secara implisit tentang suatu hukum lain yang dipahami dari pengertian nas secara eksplisit. Dan dari dalalah itu sendiri mempunyai kehujahan. 4 macam dalalah yang telah disebutkan di atas tadi, khususnya dalalah lafz, dia dapat dijadikan pegangan ataupun hujah untuk
menentukan arti suatu nas dalam suatu penetapan hukum. Menurut mazhab Hanafi, tingkatan dalalah tersebut ada 4, yaitu dalalah al-ibarah, dalalah al-isyarah, dalalah an-nas, dan dalalah intiqdah. Dengan urutan ini, maka apabila dalam suatu peristiwa terjadi pertentangan arti yang dipahami dengan dalalah yang satu dengan arti yang dipahami dengan dalalah yang lain, maka didahulukan arti yang dipahami dengan dalalah yang lebih kuat. Jadi, arti yang dipahami dengan isyratun nas didahulukan daripada arti yang dipahami dengan dalalah yang lain. Berdasarkan penjelasan yang barusan saya jelaskan, dapat kita simpulkan bahwa dalalah adalah suatu petunjuk yang menunjukkan kepada yang dimaksudkan dalam hubungannya dengan hukum yang disebut madlul. Dalalah ibarat espilit yang paling kuat dan dalalah tidak yang paling lemah. Lanjut ke materi yang keempat, yaitu mantuk dan mafhum dan pembagiannya. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah mantuk. Secara bahasa adalah sesuatu yang diucapkan, sedangkan menurut istilah adalah atau istilah harfiahnya adalah ditunjukkan oleh lafaz yang diucapkan itu sendiri. Pada dasarnya, mantuk itu dibedakan berupa nas dan zahir kalangan ulama Syafi'iyah. Dilalah lafaz nas dibagi kepada 2 macam, yaitu dilalah al-mantuk dan dilalah al-mahfum. Yang disebut dengan dilalah al-mantuk ialah petunjuk lafal nas atau suatu ketetapan hukum yang diucapkan dan dituturkan langsung oleh lafal. Mantuk sari dan mantuk ghairu sari. Mantuk sari adalah menurut Wahab Zuhaili, yang dimaksudkan dengan mantuk syari ialah menunjukkan lafaz nas secara jelas langsung tercakup dalam ungkapan lafaz nas. Mantuk syari dalam istilah ulama Syafi'iyah ini adalah apa yang diistilahkan dengan dilalah ibarah dengan pengertian ulama Hanafiyah. Yang kedua di sini mantuk ghairu sari. Mantuk ghairu sari adalah penunjukan lafal nas yang tidak jelas dan terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama dalalan al-imah, yang kedua dalal al-insyarah, yang ketiga dalal intiqdah. Selanjutnya mahfum dan pembagiannya. Mahfum secara bahasa adalah sesuatu yang dipahami dari suatu teks, sedangkan menurut istilah adalah pengertian tersirat dari suatu lafal. Mahfum mufawaqah atau pengertian kebalikan dari pengertian lafal yang diucapkan mahfum muhalafah. Tegasnya, di dalam al-mahfum ini adalah penunjukan lafal nas atau suatu ketetapan hukum yang didasarkan atas pemahaman di balik tersurat. Hukum yang tersurat dalam ayat tersebut adalah larangan mengucapkan kata kasar dan menghardik orang tua. Ini contohnya yaitu terdapat dalam Quran surah Al-Isra ayat 23. Mahfum dapat dibagi kepada 2 macam, yaitu mahfum muwafaqah adalah suatu petunjuk kalimat yang menunjukkan bahwa hukum yang tertulis pada kalimat itu berlaku pada masalah yang tidak tertulis, dan hukumnya yang tertulis itu sesuai dengan masalah yang tidak tertulis karena ada persamaan dalam maknanya. Mengapa disebut mahfum muwafaqah? Karena hukum yang tidak tertulis sesuai dengan hukum yang tertulis. Namun mahfum di sini juga terbagi menjadi 2 bagian, yaitu fahwal kitab, yaitu apabila yang dipahamkan lebih utama hukumnya daripada yang diucapkan. Contohnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Al-Isra ayat 23, yang artinya janganlah kamu mengatakan kata-kata keji kepada orang tuamu, yaitu ibu bapakmu. Yang kedua yaitu mahfum muhalafah adalah pengertian yang dipahami berbeda dengan ucapan, baik dalam istinbat atau menetapkan, maupun nafi, meniadakan. Oleh karena itu, hal yang dipahami selalu kebalikannya daripada bunyi lafal yang diucapkan. Seperti dalam firman Allah Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9, yang artinya apabila kamu dipanggil untuk mengerjakan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu mengerjakan dan tinggalkan jual beli. Dapat dipahami dari ayat ini bahwa boleh jual beli di hari Jumat sebelum azan si muazin dan sesudah mengerjakan sholat.
Mafhum muwafaqah sendiri ini dapat dibagi lagi, yaitu yang pertama mafhum al-wasfi, pemahaman dengan sifat adalah petunjuk yang dibatasi oleh sifat, menghubungkan hukum sesuatu kepada satu sifatnya. Mafhum muhalafahnya adalah binatang yang diberi makan, bukan yang digembalakan. Mafhum sifat ada 3 macam, yaitu mustaq dalam ayat. Yang kedua yakni hal atau keterangan keadaan. Yang ketiga adat atau bilangan. Dari kehujahan mantuk sudah jelas bisa dijadikan hujah karena lafaznya yang jelas. Begitu juga dengan mafhum muwafaqah, para ulama bersepakat bahwa semua mafhum bisa dijadikan sebagai hujah kecuali mafhum laqab. Hal ini disebabkan karena penyebutan isim alam atau isim jenis itu sekadar untuk penyebutan adanya hukum padanya, bukan untuk membatasi atau mengkhususkan berlakunya hukum padanya saja. Oleh karena itu, dalam hal ini tidak dapat diberlakukan hukum sebaliknya kecuali jika ada dalil lain yang menentukannya. Menurut pendapat yang paling sahih, mafhum tersebut boleh dijadikan hujah dalil argumentasi dengan beberapa syarat. Yang pertama, apa yang disebutkannya bukan dalam kerangka. Yang kedua, apa yang disebutkannya itu tidak untuk menjelaskan suatu realita. Karena mengapa tidak boleh menjelaskannya suatu realita, seperti firman Allah dalam Quran surah Al-Mu'minin ayat 117 yang artinya, dan barang siapa menyembah Tuhan yang lain di samping Allah padahal tidak ada suatu dalil pun baginya tentang itu, maka sesungguhnya perhitungan di sisi Tuhannya, sesungguhnya orang-orang kafir itu tiada beruntung. Lanjut ke materi yang kelima, yaitu dalalah dalam perspektif Syafi'iyah, Maliki, dan Hambali. Yang pertama, pengertian mantuk dan mafhumnya terlebih dahulu. Secara sederhana, mantuk berasal dari kata nataqo yang bermakna terucap. Mantuk adalah makna yang dikandung oleh kata yang terucap. Al-Khattan menjelaskan di dalam bukunya bahwa mantuk adalah suatu makna yang ditunjukkan oleh lafaz menurut ucapannya, yakni petunjukkan makna berdasarkan materi-materi huruf yang diucapkan. Petunjuk atau dilalah lafaz kepada makna ada kalanya kepada bunyi yang diucapkan. Sebagai contoh, mantuk pada surah Al-An'am ayat 145 yang artinya, katakanlah, tidak kudapati dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati atau bangkai, darah yang mengalir, daging babi, karena semua itu kotor, atau hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Tetapi barang siapa terpaksa bukan karena menginginkan dan tidak melebihi batas darurat, maka sungguh Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Selain itu, terdapat pula pengertian mafhum sebagaimana yang dipaparkan oleh para ulama. Yang pertama, ini Al-Amidi menjelaskan bahwa yang dimaksud mafhum sebagaimana yang termuat dalam kitabnya Al-Ihkam fi Ushul Al-Ahkam, yang artinya makna yang dipahami dari lafaz bukan menurut yang dibicarakan. Al-Juwaidi mendefinisikan mafhum juga pengertian yang diperoleh dari arti yang tidak disebutkan secara jelas. Dari pengertian dua ulama tersebut dapat kita ketahui bahwa mafhum adalah setiap makna yang dipahami dari satu lafaz yang makna tersebut berada di ruang lingkup yang tidak tersurat. Mafhum terbagi dua, yaitu mafhum muwafaqah dan mafhum mukhalafah. Yang saya jelaskan di materi keempat tadi juga terdapat.
Terdapat macam-macam mantuk. Para ulama usul fikih membagi mantuk kepada 3 macam, yaitu nas, zahir, dan muawwal. Yang pertama saya akan jelaskan tentang nas. Mengapa? Yaitu nas, yaitu tidak mengandung kemungkinan takwil atau pengalihan makna. Nas terbagi 2, ini adalah as-sarih dan jelas apabila lafaz yang digunakan menunjukkan dengan jelas dan jelas maknanya. Baik makna itu sesuai sepenuhnya dengan bunyi teks atau hanya dikandung maknanya oleh nas. Yang kedua, terdapat penunjukannya itu tidak dimaksudkan oleh pembicaraan. Terdapat pula macam-macam mafhum muwafaqah. Mafhum muwafaqah adalah pengertian yang dipahami suatu menurut ucapan lafal yang disebutkan. Mafhum muwafaqah dapat dibagi dalam yang pertama, fahwal kitab, yaitu apabila yang dipahamkan lebih utama hukumnya daripada yang diucapkan. Seperti memukul orang tua lebih tidak boleh hukumnya dengan firman Allah yang artinya janganlah kamu katakan kata-kata keji kepada kedua orang tua ibu bapakmu. Kata-kata keji saja tidak boleh dilarang, apalagi memukulnya. Yang kedua, lahnal kitab, yakni apabila yang tidak diucapkan sama hukumnya dengan yang diucapkan, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran An-Nisa ayat 10. Artinya mereka yang memakan harta benda anak yatim secara aniaya sebenarnya memakan api ke dalam perut mereka. Membakar atau setiap cara yang bertujuan untuk menghabiskan harta anak yatim sama haramnya sebagaimana hartanya. Mantuk ayat ini menunjukkan haramnya memakan harta anak yatim secara aniaya. Ada yang tersirat di balik mantuk tersebut, yaitu haramnya membakar harta anak yatim karena memakan yang juga terdapat dalam membakar harta. Yang terakhir ini terdapat al-waqs, al-khoyah, al-syart, al-adat, al-laqab. Dalam pembagian mafhum mukhalafah ini akan diringkas hanya menjadi 5 bagian, yaitu mafhum yang saya jelaskan tadi. Yang pertama, mafhum al-laqab adalah menyebutkan sebuah hukum yang ditentukan dan takhsis dengan jenis atau macamnya, sehingga hukum tersebut positif dalam masalah yang terdapat pada nas dan negatif bagi masalah yang tidak disebutkan. Yang kedua, yakni mafhum al-wafsi atau sifat, yaitu menetapkan hukum dalam bunyi mantuk suatu nas yang dibatasi diberi qaid dengan sifat yang terdapat dalam lafaz, dan jika sifat tersebut telah hilang maka terjadilah kebalikan hukum tersebut. Yang ketiga yaitu mafhum syarat, yaitu menetapkan kebalikan suatu hukum yang tergantung pada syarat atau bersama dengan syarat jika syarat tersebut tidak terwujud. Yang keempat, mafhum al-ghayah, yaitu menetapkan hukum yang berada di luar tujuan nas bila hukum tersebut dibatasi dengan tujuan. Yang kelima, mafhum al-adat, ialah penunjukan suatu lafaz yang menjelaskan berlakunya hukum dengan jumlah bilangan tertentu. Yang selanjutnya menafikan hukum tersebut pada jumlah bilangan selain yang dilafazkan dalam nas. Lanjut ke materi yang kelima, kejelasan dalalah dan tingkatannya. Yang pertama di sini saya akan jelaskan tentang pengertian ad-dhahir. Secara bahasa, dhahir berasal dari kata dahara, artinya tampak, terlihat. Menurut istilah asli usul fikih, dalalah adalah sesuatu yang maksudnya ditunjukkan oleh bentuk nas itu sendiri tanpa membutuhkan faktor luar. Bukan tujuan asal dari susunan katanya dan mungkin untuk ditakwil. Jadi dari pengertian di atas berdasarkan pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa ad-dhahir adalah suatu lafaz di mana lafaznya jelas bahkan tanpa ditafsirkan terlebih dahulu. Sementara pendapat lain diungkapkan oleh syarahi, yakni dalam artinya sesuatu yang dapat diketahui maksudnya dari pendengaran itu sendiri tanpa harus dipikirkan terlebih dahulu. Yang kedua, saya akan menyampaikan pengertian an-nas. Menurut bahasa, nas berarti ratfu as-saik atau munculnya segala sesuatu yang tampak. Sementara itu beberapa ulama mengungkapkan pendapatnya tentang pengertian nas itu sendiri. Yang pertama di sini Ad-Dabusi. Ad-Dabusi menjelaskan bahwa nas itu adalah suatu lafaz yang maknanya lebih jelas daripada dhahir bila ia dibandingkan dengan lafaz dhahir. Yang kedua yaitu Al-Basdawi. Al-Basdawi menyebutkan bahwa al-nas adalah lafaz yang lebih jelas maknanya daripada makna lafaz dhahir yang diambil dari si pembicaranya, bukan dari rumusan bahasa itu sendiri. Dari definisi
kedua ulama tersebut dapat disimpulkan bahwa nas mempunyai tambahan kejelasan. Tambahan kejelasan tersebut tidak dapat diambil dari rumusan bahasanya, melainkan timbul dari pembicara sendiri yang tidak diketahui dengan karinah. Atas dasar uraian tersebut, Muhammad Adib Salib berkesimpulan bahwa yang dimaksud nas adalah suatu lafaz yang menunjukkan hukum dengan jelas yang diambil menurut alur pembicaraan, namun ia mempunyai kemungkinan ditaksis dan ditakwil yang kemungkinannya lebih lemah pada kemungkinan yang tidak terdapat dari lafaz zahir. Selain itu dapat dinaskan pada zaman risalah atau zaman Rasul. Yang ketiga, pengertian al-mufassar. Al-mufassar, menurut istilah ahli usul fikih, al-mufassar adalah nas dengan sendirinya menunjukkan makna secara rinci yang tidak memungkinkan adanya takwil. Antara lain karena bentuk nas itu dengan sendirinya telah menurunkan makna secara jelas dan rinci yang di dalamnya tidak ada lagi kemungkinan diberi makna lain. Yang keempat, pengertian muhkam. Muhkam adalah suatu lafaz yang menunjukkan makna dengan dilalah tegas dan jelas serta qat'i dan tidak mempunyai kemungkinan ditakwil, ditaksis, dinasak meskipun pada masa Nabi, lebih-lebih pada masa setelah Nabi. Misalnya dalam firman Allah SWT dan yang artinya dan Allah Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Pengertian ayat inilah sangat jelas dan tegas, tidak mungkin diubah. Muhkam menurut bahasa diambil dari kata ahkama yang berarti atqona, yaitu pasti dan tegas. Sedangkan menurut istilah adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Sarakhsi, yaitu muhkam itu menolak adanya penakwilan atau adanya nasakh. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan terkait materi selama setengah semester. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.